Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfa Iradati, NPM 720213052. Jadi video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah manajemen biaya sebagai tugas ujian akhir semester dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Firly Pranata, SEMAK. Jadi dalam kesempatan kali ini saya akan menyimpulkan hasil dari wawancara saya yang telah saya lakukan kemarin terkait manajemen biaya yang ada di toko kelontong. Nah, kali ini saya sudah mewawancarai salah satu pemilik toko kelontong yang ada di daerah Sumeneb, tepatnya itu ada di daerah Lenteng. Dengan pemilik toko itu namanya Ibu Suhaina. Untuk pendapatannya sendiri yang diterima oleh Ibu Sohina itu sekitar 9 juta per bulan. Dan toko ini juga buka selama 24 jam. Dari hasil yang saya telah wawancarai kemarin terkait dengan manajemen biaya di toko kelontong beliau, jadi dapat saya simpulkan bahwa sistem yang diterapkan oleh Ibu Sohina dalam melakukan penjualan itu masih bersifat konvensional. Iya, dilakukan secara offline, tidak secara online. Karena alasannya itu yang pertama, beliau juga tidak terlalu tahu menahu tentang bagaimana sih sistem penjualan secara online. Dan yang kedua, lagipun penghasilan yang beliau terima, seperti kata beliau, itu sudah sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Karena pendapatannya itu lumayan sekitar 9 juta per bulan. Nah, untuk manajemen biaya yang dilakukan oleh Ibu Suhaina untuk mengelola usahanya, yang pertama beliau melakukan yang namanya perencanaan. Nah, dalam perencanaan ini istilahnya dianalisis produk mana nih yang paling laris dan stoknya bisa habis beberapa hari belakangan. Kemudian manajemen toko kelontong ini juga melibatkan pengadaan produk dan stok produk. Jadi Ibu Suhaina memastikan bahwa produk-produk yang dijual di toko kelontongnya itu selalu tersedia dan sesuai dengan permintaan dari konsumen atau dari pelanggan. Bu Suhaina juga melakukan istilahnya melakukan identifikasi nih terhadap produk-produk yang memiliki permintaan tinggi dan memastikan stoknya selalu terjaga agar tidak kehabisan. Dan biasanya dalam setiap produk Ibu Sahina itu mengambil keuntungan, ada yang 10%, ada yang 15%, dan ada yang tidak sampai 10%. Misalnya nih dalam kasus penjualan rokok, dalam satu slop rokok itu Ibu Sahina meraup keuntungan 15%, di mana harga satu slop rokok merek A misalnya ya, modalnya itu 90. Harga jual per bungkus itu 10.500 dengan isi satu slop itu 10 bungkus. Jadi keuntungan satu slop itu 15.000. Jadi sistemnya itu kurang lebih harga pada saat membeli atau modal yang digunakan Ibu Sohina itu ditambah dengan laba yang diinginkan oleh penjual. Setelah pengadaan produk atau stok produk, hal ketiga yang dilakukan oleh Ibu Sohina yaitu memanajemen biaya dengan pintar dalam mengelola keuangan di toko. Jadi Ibu Sohina itu tidak mencampur ke uang pribadi dengan hasil penjualan. Nah, selain itu dalam mengelola keuangan hasil penjualan, biasanya sistem yang diterapkan oleh Ibu Sohina yaitu mengambil keuntungan 10% setiap harinya dari hasil penjualan. Contoh kasus nih, misalnya hari ini Ibu Sohina memiliki penghasilan 3 juta, maka untuk simpanan beliau mengambil 300.000. Jadi 10% dari hasil penjualan hari ini. Dan rata-rata pendapatan per harinya itu sekitar 3 juta sampai 4 juta. Dan yang terakhir, pastinya yang dilakukan oleh Ibu Saina yaitu melakukan yang namanya evaluasi. Evaluasi ini penting untuk melihat pendapatan itu naik nggak sih atau turun dalam jangka 1 bulan terakhir. Dalam menstabilkan pasar dan harga jual, sebenarnya sistem yang diterapkan oleh Ibu Saina itu tidak begitu rumit. Dia hanya menerapkan sistem yang sederhana yang kemudian saya rangkum dari hasil wawancara saya. Yang pertama, dia memonitor harga dengan pemasok. Jadi Ibu Saina ini juga memantau harga jual dan harga beli sehingga dia tetap mempertahankan
keuntungan. Istilahnya dia melakukan negosiasi lah dengan si pemasok ini untuk mendapatkan harga beli yang terbaik dan juga memantau secara berkala agar memastikan bahwa harga yang ditawarkan ini masih kompetitif. Selain itu yang dilakukan oleh Ibu Suhaina, dia juga memeriksa biaya operasional toko. Jadi dia juga memantau biaya operasional seperti sewa toko, listrik, air, kemudian pemeliharaan toko. Ibu Suhaina ini juga memastikan bahwa biaya-biaya tersebut tidak terlalu tinggi dan juga tidak mengganggu terhadap keseimbangan keuangan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya simpulkan hasil dari wawancara saya terhadap salah satu toko kelontong yang ada di daerah Sumeneb, tepatnya di daerah Lenteng. Mohon maaf apabila ada ucapan atau perkataan yang salah yang saya sampaikan hasil dari wawancara saya. Semoga dimaklumi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.